Ana ingin mengingatkan bahwa luasnya rizki antum, bertambahnya harta antum, itu bukan tanda kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang jabatannya naik, pangkatnya naik, followernya tambah banyak, jangan merasa itu kemuliaan yang Allah berikan. Allah menceritakan tentang orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Nih orang nih, kalau diluaskan rizkinya, dikasih jabatan, dia mengatakan rabbi akraman. Tuhanku memuliakan aku, kata dia. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Kalau disempitkan rizkinya, nggak dikasih jabatan, nggak dikasih kedudukan, hidupnya susah, melarat, dia mengatakan Tuhanku menghinakan aku. Kalla, sekali-kali nggak kayak gitu standarnya, nggak kayak gitu. Aibatifillah. Allah kasih Fir'aun kerajaan Mesir. Dan Allah jadikan Nabi Musa alaihissalam 10 tahun gembala kambing. Supaya kita sadar. Itu bukan tanda kemuliaan. Oleh karena itu, tatkala sebagian orang kok merasa aneh tidak suki-suki. Padahal sholat malam jangan ditanya, Ustaz. 11 rakaat, Ustaz. Kajian soft pertama. Biasanya yang soft pertama ini susah-susah jemaah. Belum tentu ya. Enggak. Karena kalau yang senang biasanya telat jemaah. Kadang-kala alhamdulillah sudah selesai urusan Ustaz, utang sudah lunas, alhamdulillah. Ya paling enggak sholatnya enggak apa-apa lah, soft kedua, soft ketiga. Ya, sebagian kita puasa Senin Kemis, puasa Daud. Apalagi Ustaz yang harus anak kerjakan sampai hari ini anak belum bisa melunasi utang. Ustaz. Bukankah tanda cinta Allah itu? Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada satu kaum, Allah akan kasih bala sama mereka, bukan dikasih harta. Dikasih bala. Antum bisa duduk di saf awal, itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam sebuah kitab, ini mungkin kisah Israiliyat. Ketika Nabi Sulaiman, kita tahu Nabi Sulaiman kerajaannya jangan. Tidak akan ada kerajaan, kekuasaan yang dapat menandingi kerajaannya Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman lewat dengan pasukannya, yang pasukannya terdiri dari bangsa jin, manusia, burung-burung dari atasnya, menaungin mereka. Ada seorang pendeta. Ya, pendeta dari kalangan Bani Israel. Dia ketika melihat kerajaan Nabi Sulaiman itu, dia mengatakan, laqad utiya ibnu Daud mulkan azima. Kata dia, ini anaknya Daud ini benar-benar telah dikasih kerajaan yang maha hebat, yang dahsyat sekali. Nabi Sulaiman dengar. Nabi Sulaiman tidak ingin ahli ibadah ini rusak ketika melihat harta. Maka disebutkan dalam riwayat itu mengingatkan Nabi Sulaiman. La tasbihatun wahidatun fi sahifatil mu'min. Khairun min mulki Sulaiman. Satu tasbih, ucapan subhanallah di catatan orang yang beriman itu lebih baik daripada kerajaan Sulaiman. Kenapa? Tasbih itu akan tetap ada dalam catatannya kelak sampai hari kiamat.
Adapun kerajaan Sulaiman yazul, hilang jamaah. Kemana kerajaannya Nabi Sulaiman? Kemana angin yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman? Kemana istana Nabi Sulaiman yang membuatkan Bilqis masuk menyingkap betisnya? Kemana jamaah? Ketika masuk kepada istana Nabi Sulaiman, melihat itu lantainya istana Nabi Sulaiman. Kemana singgasananya Bilqis yang dipindah sama Nabi Sulaiman? Lewat orang yang dikatakan alladzi indahu ilmun minal kitab. Dibawa dari Sabak sana ke Palestina. Kemana semua itu jemaah? Fin. Gak ada semua. Maka hibati fillah. Tatkala antum sudah berdoa, sudah berusaha, sudah berupaya, tapi kondisi antum tidak berubah, jangan pernah buruk sangka sama Allah Azza wa Jalla. Tiap hari kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Allah itu lebih pengasih sama kita daripada seluruh penduduk bumi ini. Antum lihat bagaimana Nabi Ayub alaihissalam tatkala dikasih cobaan sama Allah bertahun-tahun. Nabi Ayub itu pernah berada di puncak kekayaan. Puncak kehormatan, dihormatin manusia. Orang itu menghormatin orang yang punya duit. Ya, ya kita melihat. Kalau antum mafi fulus, ya kurang ditoleh sama orang. Tapi antum datang dengan mobil mewah. Orang langsung, monggo, tafadhol. Masya Allah. Ya. Allah ambil semua kekayaan Nabi Ayub. Keluarganya habis. Plus dikasih penyakit yang menjijikkan. Sehingga orang-orang itu gak mau dekat sama Nabi Ayub alaihissalam. Ketika beliau berdoa, apa kata beliau? Siapa yang ingat doanya Nabi Ayub? Anak kasih hadiah. Jamaah. Masya Allah. Nah, kasih hadiahnya. Kok ganti bakpia? Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Fadal, fadal. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Bertahun-tahun Nabi Ayub ini sakit. Beberapa riwayat mengatakan 7 tahun sampai 18 tahun. Dia mengatakan, aku ini ditimpa penyakit ya Allah. Aku ditimpa keburukan ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah yang paling pengasih di antara yang mengasihi ya Allah. Kita kadang-kala suudzon sama Allah. Karena kita merasa anak ini ibadah sudah benar ya Allah. Kurang apa? Banyak kurangnya kita. Dan boleh jadi Allah tidak melunasi utang antum. Supaya antum lebih banyak pahalanya. Boleh jadi ketika antum jadi orang kaya, antum gak hadir di majelis ini. Kalaupun hadir, afwan Ustaz, anak online. Dulu soft pertama antum, mau berkeringat. Enggak lagi. Bukankah sudah kehilangan banyak pahala? Orang itu melangkahkan kaki ke masjid, ditulis pahala jamaah. Diangkat derajat, dihapuskan dosa. Duduk di majelis ilmu, menunggu sholat. Itu dianggap sholat. Antum harus berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Ketika kondisi antum tidak berubah. Dan para sahabat bertahun-tahun. Tapi ingat, Allah tidak pernah ingkar janji. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Asy-Syura ayat 27. Kata Allah, walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardh.
Andai kata Allah Azza wa Jal membentangkan rizki buat hamba-hambanya, niscaya manusia itu akan melampaui batasnya, akan melakukan kezaliman di muka bumi ini. Orang itu kalau miskin, beriman, ya insya Allah pikirannya nggak kemana-mana. Tapi kalau kaya beriman, cobaannya lebih berat. Andai kata semua orang itu dikasih rizki sesuai dengan kemauannya. Sebagian ahli tafsir mengatakan, kalau rizki itu sesuai dengan antum. Antum maunya apa dikasih. Kira-kira apa yang akan terjadi di muka bumi ini? Kerusakan. Kata Allah, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tapi Allah yang ngatur rizki itu. Diatur antum rizkinya. Ya gajinya cuma sehari 70.000. Fulan 200.000. Fulan lagi ada yang 500.000. Ada yang 1 juta sehari? Ada. Siapa yang mengatur itu? Allah Jalla Jalaluhu yang